Nah, perjalanan salik inilah seseorang itu harus di bawah bimbingan guru, murabbi mursid namanya. Murabbi mursid ini harus berpangkat orang itu sudah melalui jalan suluk sampai dia wasil, sampai dia mendapatkan makam wali dan dia mendapatkan isarah oleh Allah Subhanahu wa taala atau wilayah untuk membimbing seseorang. Nah, ketika seseorang di bawah bimbingan murabbi mursid ini, walaupun orang itu tidak di bawah bimbingan murabbi mursid, bisa aja wasil kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi lebih lama. Karena apa? Karena tidak ada yang membimbingnya. Google Map-nya tidak ada, penuntunnya tidak ada, guide-nya tidak ada, yang mentalkinnya bahasanya ilmu tasawuf itu tidak ada, yang membimbing ibadah zahirnya dan membimbing batinnya. Itu yang paling utama. Ketika seseorang bermurabbi mursid, nah disinilah nanti makam kedudukan seorang salik atau muridin yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana wiritannya dibimbing oleh gurunya. Begitu juga batinnya, yaitu musahadahnya, dibimbing oleh gurunya, supaya dia tidak lepas daripada memandang khaliknya. Jangan sampai dia terpandang makhluknya, baik dia memandang amaliyahnya, fadilat amaliyahnya, ataupun merasa dia beramaliyah. Disinilah murabbi mursid itu yang mengetahui muridnya itu sampai batinnya itu benar-benar pandangannya itu wahdatus suhud, benar-benar memandang kepada khaliknya. Disinilah perlunya murabbi mursid yang mengetahui keadaan hal di waktu kita dalam perjalanan salik tadi berubah atau tidak. Kenapa? Karena kita di waktu kita perjalanan salik ini, ketika kita mau naik ke makam tajrid namanya, yaitu ketika kita istiqamah dalam beramaliyah dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala merasa nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa menyaksikan dengan Allah Subhanahu wa taala, disinilah kita itu akan banyak mendapatkan ujian. Di antaranya kita nanti diberikan karamah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diberikan maunah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ juga kita akan diberikan musibah supaya hati kita ini benar-benar bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita itu harus istiqamah dalam pandangan wahdatus suhud tadi, memandang kepada Khalik tadi. Nah, sehingga apabila kita tidak peduli dengan apa yang diberikan berupa nikmat ataupun berupa musibah, kita tetap di bawah bimbingan guru, istiqamah dengan amaliyah kita, istiqamah dengan pandangan kita, maka kita akan sampai kepada makam wasil ilallah namanya, di mana kita itu nampak jamalullah kamalullah. Nah, ketika orang itu nampaknya jamalullah dan kamalullah di setiap musibah ataupun nikmat yang dia terima, dia tidak memandang lagi musibah, dia tidak memandang lagi nikmat, tetapi setiap yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dia sudah memandang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia masuk kepada makam ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah memandang itu satu musibah, tetapi dia memandang itu adalah nikmat. Kenapa? Karena dia memandang disitulah kesempurnaan Allah taala. Nah, karena pandangannya di situ adalah kesempurnaan keelokan Allah Subhanahu wa taala, disitulah makam mahabbahnya yang tinggi. Mahabbahnya itu tinggi karena setiap dia itu diberikan nikmat, dia melihat yang memberikan itu Rahman Rahim, kesempurnaan kekayaannya. Apabila dia diberi musibah, dia merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kecintaannya tetap dengan Allah Subhanahu wa taala dan bertambah cinta. Apabila pandangannya seperti itu, maka orang diberikan rahasia. Setiap diberikan rahasia oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah dia bertambah ma'rifat, bertambah kenal lagi dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah tingginya makam mahabbah seseorang itu, ketika seringnya terbukanya kesempurnaan Allah taala berupa hikmah, berupa ilmu, berupa rahasia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya seluruh wali itu yang tinggi makamnya sama seperti itu. Cuma yang dijahirkan itu cuma Rabiatul Adawiyah. Cuma yang lain itu mampu menahan kecintaannya itu, tetapi gerak-gerik badannya itu tidak bisa disembunyikan, yaitu dengan taatnya zahir dan batinnya 24 jam, sebagaimana ketaatan para orang-orang muhibbin seperti itu. Tidak pernah dia merasa jenuh, tidak pernah dia merasa mengantuk, tidak pernah dia merasa bosan. Kenapa? Karena di setiap gerik dan diamnya itulah nampak kekasihnya tadi. Tidak peduli dia dengan apapun dengan dirinya, karena zahir dan batinnya ini adalah kenyataan mahabbahnya terhadap orang yang dicintainya. Kenapa? Karena setiap yang dicintainya itu nampak di dirinya secara zahir dan batinnya. Wallahu a'lam.